Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمنا من لدنا علما. صدق الله العظيم. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang menggenggam langit dan bumi beserta segala isinya, yang mendetakkan jantung manusia, yang mengalirkan darah di sekujur tubuh manusia, yang mendesahkan napas bagi kehidupan manusia. Semoga dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita menjadi hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan alam Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah mereformasi tatanan kehidupan masyarakat jahiliyah sehingga kita mengenal Islam, minadz zulumati ilan nur, dan semoga kita mendapat syafaat di hari kemudian. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala ad-din kullih wa kafa billahi syahida. Yang sama-sama kita hormati dan muliakan para tuan guru yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya, dan yang kita hormati anggota dewan DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat, singkatnya hadirin hadirat yang berkesempatan hadir pada siang ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridai kita semua. Amin ya rabbal alamin. Qala Allah taala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Wa qala aidan وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَنقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ. Bapak Ibu yang saya hormati, ada dua rangkaian acara pada siang ini, yakni Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam dan haul Tuan Guru kita di tempat yang mulia Pondok Pesantren Ibadur Rahman. Kita akan berangkat kepada surat Al-Ahzab ayat 56. Dan ayat ini pelungguh sering dengar sebelum dikumandangkan azan. Bayangkan 5 kali sehari semalam ayat ini dikumandangkan. Apa makna yang tersirat dan tersurat di balik ayat ini? Penuh dengan keajaiban dan kegaiban. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ada 3 hal yang terkandung di dalam ayat ini. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersalawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan seluruh malaikat bersalawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan orang-orang yang beriman bersalawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam serta menyampaikan salam takzim kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa maknanya kalau Allah bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maknanya kalau Allah bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah memberikan rahmat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hal ini Allah katakan di dalam Al-Qur'an surat Al-Anbiya ayat 107. Wa ma arsalnaka illa
Allah Subhanahu wa taala membangkitkan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengutus baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam semesta. Apa yang dimaksud dengan al-alamin? Para ulama tafsir menafsirkan kata al-alamin. Yang pertama adalah alam malaikat, yang kedua adalah alam jin, dan yang ketiga adalah alam manusia, dan yang keempat adalah alam hewan, dan yang kelima adalah alam tumbuhan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikenal oleh seluruh jajaran malaikat. Pantaslah 4 malaikat menggadaikan dirinya kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. 4 malaikat ini mendatangi baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Siapa 4 malaikat ini yang berjanji akan mengantarkan umat Nabi Muhammad yang menyeberangi titian Shiratal Mustaqim? Di antaranya ada malaikat Jibril, ada malaikat Mikail, ada malaikat Israfil, dan kemudian ada lagi malaikat Israel. 4 malaikat ini yang datang kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama kata malaikat Jibril, "Ya Muhammad, kalau ada umatmu bersalawat 10 kali untukmu, lamun ara umat pe bersalawat 10 kali, maka saya kelak akan memegang tangan umatmu ketika lewat di titian Shiratal Mustaqim, akan saya seberangi secepat kilat mengantarkan umatmu menuju surganya Allah." Kalau kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 10 kali, maka malaikat Jibril ketika kita nanti lewat di titian Shiratal Mustaqim, dia hadir akan memegang tangan kita dan mengajak kita berjalan seperti secepat kilat. Ini keutamaan orang-orang yang bersalawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu yang kedua, malaikat Mikail berkata kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, saya ini malaikat yang ditugaskan oleh Allah setiap waktu untuk membagi rezeki kepada seluruh makhluk di alam semesta ini. Jika ada di antara umatmu yang bersalawat 10 kali, saya nanti akan mengambilkan air telaga Kal-Kausar dari dalam surga untuk umatmu aku beri minum." Bu, udah baca salawat belum? Pak, udah bersalawat belum? Kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man ahabbani kana ma'i fil jannah," atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang cinta baginda Rasul, yang sayang baginda Rasul, yang senang dengan baginda Rasul, maka kelak Rasulullah bersama kita di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketiga, datang malaikat Israfil kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. "Ya Muhammad, kalau ada umatmu juga berselawat 10 kali untukmu, saya malaikat Israfil yang diperintahkan oleh Allah untuk melulah lantahkan alam semesta ketika nanti terjadi kiamat. Maka ketika ada umatmu bersalawat 10 kali, saya tidak pernah berhenti sujud di hadapan Allah sebelum aku tahu umatmu mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala." Sungguh luar biasa. Malaikat Israfil terlibat dengan kita. Saking cintanya terhadap umat Nabi Muhammad, dia sanggup sujud di hadapan Allah untuk memohonkan kita ampun. Dan dia tidak akan pernah lepas dari sujud ketika Allah menurunkan kalau Allah menurunkan ampunan bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya sebegitu mulia, sebegitu hebatnya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai malaikat pun sujud di hadapan Allah. Kalau dia tidak turun ampunan Allah, aku belum mau mengangkat kepalaku ya Muhammad. Demen sudah, Pak? Senang? Subhanallah. Betapa mulianya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian malaikat Israel, "Ya Muhammad, saya adalah malaikat yang ditugaskan oleh Allah mencabut seluruh nyawa makhluk di permukaan bumi ini. Maka saya hadir untukmu. Jikalau ada umatmu bersalawat 10 kali untukmu, maka saya malaikat Israfil yang mencabut nyawa seluruh makhluk di alam semesta ini, saya akan cabut nyawa umatmu pelan-pelan seperti saya mencabut nyawa para nabi-nabi terdahulu." Allahu Akbar. Lalu kemudian Rasulullah SAW dalam satu riwayat disebutkan dalam kitab Lumabul Hadis karangan Imam Jalaluddin As-Sayuti, beliau katakan di dalam sebuah riwayat,
andaikan umatku satu kali bersalawat untukku, maka Allah menurunkan rahmat 10 kali untuk orang yang bersalawat satu kali buat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu yang kedua kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, andaikan ada umatku bersalawat 10 kali untukku, maka Allah menurunkan 100 rahmat untuk orang-orang yang bersalawat 10 kali untukku itu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi berkata, andaikan ada orang berselawat 100 kali, maka Allah menurunkan 1000 rahmat buat orang-orang yang mengucapkan selawat 100 kali buat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga? Andaikan ada umatku bersalawat 1000 kali untukku, maka sebelum dia meninggal dunia, dia tidak akan diwafatkan oleh Allah sebelum diperlihatkan surga untuknya. Allahu akbar walillahil hamd. Ini kedahsyatan salawat. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi rahmat bagi segenap alam semesta, di alam malaikat. Bahkan dalam sebuah riwayat, ketika sebelum diciptakan 50.000 tahun langit, sebelum diciptakan gunung-gunung, sebelum diciptakan laut, dan sebelum diciptakan seluruh tumbuhan di alam semesta ini, maka Nur Muhammad itu terlebih dahulu diciptakan 50.000 tahun sebelum alam semesta ini diciptakan, termasuk diciptakannya para malaikat-malaikat. Ini kelebihan Nabi Muhammad SAW dibandingkan dengan umat-umat yang lain. Dia dikenal di kalangan seluruh malaikat. Di kalangan jin pun beliau sangat dikenal. Ketika Rasulullah SAW sedang mengaji di salah satu masjid di Mekah yang namanya Masjid Jin, yang sampai sekarang masih masjid itu, coba bayangkan sudah berapa lama itu masjid. Disitulah kemudian Rasulullah pada saat itu mengaji, baca surat jin. Kemudian para jin-jin itu mendengar dan menyimak. Mereka menangis, takjub mendengar bacaan-bacaan Rasulullah SAW. Lalu kemudian para jin-jin ini mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ini artinya bahwa seluruh para jin itu takluk kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kelahiran Rasulullah SAW, tanda-tanda akan kelahirannya. Ada 4 wanita diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengiring kelahiran Rasulullah SAW. Yang pertama adalah Siti Maryam, yang kedua adalah Siti Hawa, yang ketiga adalah Siti Hajar, dan yang keempat adalah Siti Aisyah, istrinya Fir'aun. 4 wanita mulia ini hadir ketika detik-detik kelahiran Rasulullah SAW. Dan kemudian ketika detik-detik kelahiran Rasulullah SAW, matahari tidak bersinar, sinarnya redup karena mampu dikalahkan dengan sinar kelahiran Rasulullah SAW. Langit menjadi mendung, kemudian bintang-bintang pada saat itu tidak berkelap-kelip, rembulan tidak keluar cahayanya, menyambut kedatangan sang manusia termulia di alam semesta ini. Dia adalah Nabi Muhammad SAW, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hasim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay, kemudian dan seterusnya. Begitu panjang terah baginda Rasul SAW. Dan para jin itu takluk. Bahkan ketika kelahiran baginda Rasul SAW, 3 hari 3 malam Ka'bah itu bergetar menyambut kelahiran Rasulullah SAW. Kemudian api yang disembah berabad-abad lamanya orang-orang Yahudi Nasrani itu tiba-tiba padam, sehingga mereka heran, ada apa ini? Kok tiba-tiba api yang kita sembah berabad-abad lamanya kemudian padam? Kejadian alam apa sehingga terjadi seperti ini? Ternyata disitulah kelahiran Rasulullah SAW. Lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal bertepatan dengan tanggal 20 April 570 Masehi. Di situ padam api orang-orang Yahudi yang disembah berabad-abad lamanya. Ini menunjukkan betapa dahsyatnya Rasulullah SAW mampu memadamkan dengan kelahirannya padam api yang disembah oleh orang-orang Yahudi. Kemudian dengan kelahiran Rasulullah SAW, tentara Abraha dihancurkan beserta pasukannya yang disebut dengan tahun gajah. Disitulah kelahiran Rasulullah SAW. Seiring dengan itu, pasukan tentara bergajah yang ingin meluluh lantahkan, yang ingin menghancurkan, yang ingin memporak-porandakan Ka'bah, duluan Allah mengirimkan burung-burung ababil yang meluluh lantahkan mereka seperti ulat memakan daun-daun lembokeh. Allah abadikan kejadian itu di dalam surat Fil.
Kita coba renungkan bagaimana ujung surat Fil itu sangat mengerikan bagi tentara-tentara Abraha. Tarmihim bihijaratim min sijil. Tarmihim bihijaratim min sijilin faja'alahum ka'asfim ma'kul. Ngeri ayat ini Bapak Ibu. Bagaimana mereka dilempar dengan batu-batu yang datang dari neraka jahanam. Menurut penafsiran para ulama tentang ayat ini, masing-masing burung itu membawa batu 3. Satu di mulutnya, kemudian di kakinya yang kiri dan kanan, itu dia genggam batu itu dengan kakinya. Dan sudah ada nama-nama orang yang terbunuh yang akan dimusnahkan tertulis di batu itu. Sehingga bagaimana ujung ayat ini, mereka itu tubuhnya hancur seperti ulat memakan daun lembuke. Ini kejadian yang mengerikan ketika baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan mukjizat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka tentara Abraha hancur yang ingin menghancurkan Ka'bah. Kemudian tidak itu saja. Sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan juga banyak para nabi-nabi yang datang. Banyak malaikat-malaikat yang datang. Bahkan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah dilahirkan, maka alam ini cerah ceria menyambut kedatangan sang manusia suci yang menjadi rahmat bagi alam semesta. Kemudian selanjutnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikatakan dengan rahmat bagi alam semesta adalah Rasulullah hadir di tengah-tengah manusia. Ada seorang orientalis barat yang meneliti seluruh pemimpin-pemimpin di belahan dunia ini, namanya Michael. Dalam bukunya 100 tokoh berpengaruh, di dalam buku itu tercatat nomor 1 di buku itu adalah nama Nabi Muhammad SAW. Apa yang menyebabkan Michael ini menaruh nama Nabi Muhammad SAW menjadi nomor 1? Padahal dia bukan orang Islam, dia orang non Muslim, tapi dia keliling mencari tokoh-tokoh besar di dunia ini. Dia mengatakan tidak ada pemimpin terbesar di alam semesta ini melainkan Nabi Muhammad SAW, nabinya umat Islam. Apa yang membuat saya kagum, kata Michael ini? Yang pertama, yang membuat saya kagum, namanya selalu disebut setiap saat, setiap waktu. Tidak ada nabi-nabi terdahulu, Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Idris, Nabi Hud dan seterusnya, tidak disebut sebanyak Nabi Muhammad SAW. Kalau kita umat Islam, setiap sholat pasti menyebut nama beliau. Bahkan di luar sholat selalu kita lantunkan salawat-salawat. Ini yang menunjukkan bahwa tidak ada pemimpin besar di dunia ini yang namanya disebut selalu, setiap saat, setiap menit, setiap detik. Dulu kita punya presiden namanya Soekarno. Apakah Pelunggus setiap hari menyebut namanya Soekarno? Oi, apakah Pelunggus sebut Soekarno setiap hari? Dulu kita punya presiden namanya Soeharto. Apakah setiap detik Pelunggus sebut? Dulu Pelunggus punya presiden namanya SBY. Pelunggus sebut. Habibie Pelunggus selalu sebut. Ibu Mega Pelunggus selalu sebut. Jokowi selalu Pelunggus sebut. Tidak ada presiden-presiden di dunia ini ketika dia sudah selesai menjabat, bahkan meninggal dunia, selalu disebut oleh rakyatnya. Ini Nabi Muhammad 1400 tahun yang lalu selalu digelorakan namanya. Bahkan kalau kita masuk di Raudhah, di Masjid Nabawi, selalu gelinang air mata, tumpah ruah manusia bersolawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang membuat Michael itu menjadi kagum kepada baginda Rasul, sosok pemimpin dunia yang namanya selalu disebut. Lalu alasan kedua kata Michael,
Al-Quran yang dibawa oleh beliau, yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian melalui perantaraan malaikat Jibril yang disampaikan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan Al-Quran selalu dibaca oleh umat Islam. Tidak ada kitab-kitab yang dulu seperti kitab Taurat, kitab Injil, kitab Zabur, kemudian ada suhuf-suhuf yang selalu dibaca setiap saat. Apalagi kalau kita berbicara tentang kitab-kitab agama non-muslim, ada kitab Weda, ada kitab Tripitaka. Itu tidak semuanya dibaca setiap menit, setiap waktu. Tapi Al-Quran ketika kita masuk di masjid, banyak orang-orang mengaji di situ. Ketika maghrib sudah tiba, banyak suara-suara lantunan Al-Quran dari rumah ke rumah. Dan bahkan sekarang ramai pondok-pondok pesantren yang jurusan tahfiz itu selalu dibaca dan selalu diistimewakan. Karena itulah pusaka yang ditinggalkan oleh beliau, yang tidak akan pernah menyesatkan kita sepanjang perjalanan hidup manusia di alam semesta ini. Aku tinggalkan kalian dua pusaka yang tidak akan menyesatkan kalian, yakni Al-Quran dan Al-Hadis. Inilah peninggalan dan warisan beliau yang selalu dibaca setiap saat. Dan Al-Quran inilah yang menjadi cahaya di alam barzah. Dan Al-Quran inilah kelak akan menjadi penuntun kita ketika kita dibangkitkan dari alam kubur oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian menuju mahsyar. Maka Quran ini datang akan menyafaat setiap orang-orang yang pernah membaca Al-Quran itu sendiri. Inilah kekaguman Mikel. Tidak ada suatu kitab-kitab besar di dunia ini, apalagi kalau kita kembali kepada kitab-kitab para ulama. Kitab karangan Imam Syafi'i, kemudian kitab Al-Muwatta karangan Imam Malik. Apakah setiap hari dibaca? Apakah setiap waktu dibaca? Apakah setiap detik dibaca? Tidak. Hanya kalangan-kalangan santri, kalau ada jadwalnya hari Senin baru baca kitab Al-Muwatta, kalau ada jadwalnya hari Sabtu baru kita baca kitab Tapi Al-Quran tidak ada luang kosong untuk terus umat Islam selalu membaca Al-Quran. Kita masuk di Masjidil Haram, lautan manusia yang mengagungkan Al-Quran, yang mendengungkan Al-Quran. Kita masuk di Masjid Nabawi, sebegitu banyak orang-orang ramai membaca Al-Quran. Kita masuk di Masjid Aqsa, bahkan masjid-masjid seluruh belahan dunia ini tidak pernah sepi dengan bacaan-bacaan Al-Quran. Inilah salah satu kitab yang membuat Mikel ini tidak ada kitab di alam semesta yang selalu dibaca setiap saat, yang selalu dibaca setiap detik, yang selalu dibaca setiap menit, kecuali Al-Quran. Inilah yang membuat Nabi Muhammad menjadi ranking 1 di dalam bukunya Mikel. Kemudian yang ketiga, apa yang membuat Mikel itu kagum? Yang ketiga, agama yang dibawa oleh baginda Rasul, yakni agama Islam yang selalu eksis dijalankan oleh pemeluknya. 5 kali sehari sewaktu umat Islam melaksanakan salat, kemudian banyak kegiatan-kegiatan agama. Maka Mikel mengatakan, tidak pernah aku temukan agama di belahan dunia ini yang paling hebat, yang selalu digandrungi oleh pemeluknya, kecuali Islam. Ini yang dia orang barat saja begitu kagum. Bagaimana dengan kita umat Islam? Harus lebih kagum daripada Mikel itu. Harus kita lebih ngetren kepada orang-orang barat itu. Harus lebih kita cinta kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadir pada alam hewan. Satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kedatangan onta. Bu, ada onta di Lombok Tengah enggak? Kambing ada enggak? Sapi ada enggak? Ini ceritanya onta bukan kambing. Bu, sudah selesai bu? Lanjut. Lanjut. Mau yang keras atau yang lembek? Mau yang panjang atau yang pendek? Baik. Allahu Akbar. Semakin larut kita dengan waktu, ibu-ibu maunya semakin kencang. Bapak juga mau kencang? Mau kencang? Yang ngantuk silakan pulang. Ya. Ketika ada seekor unta datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengadu halnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada saat itu unta ini lari ketakutan masuk ke rumah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu di situ ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau keluar menemui unta ini. Unta, kenapa kau lari dan ketakutan? Wahai Rasulullah, saya ini mau disembelih, tetapi saya tidak mau ya Rasul. Lalu kemudian pada saat itu datang pemiliknya dan mengejar unta ini.
Wahai unta, kenapa kamu tidak mau disembelih? Bukannya aku tidak mau ya Rasul, tapi pemilik saya, ada satu hal yang saya tidak senangi sama pemilik saya. Apa yang kau tidak senangi wahai unta? Saya tidak senang sama pemilik saya karena dia tidak pernah sholat. Makanya saya tidak mau dipotong. Kalau andaikan yang pemilik saya mau sholat, maka saya rela tubuh saya, karena memang saya makhluk yang harus dipotong. Karena memang saya makhluk yang harus dikorbankan. Karena memang saya makhluk yang harus dimakan oleh manusia. Tapi kali ini saya tidak mau dipotong karena dia tidak pernah sholat. Saya minta ya Rasulullah, kalau orang ini nanti mau sholat, saya siap merebahkan tubuh saya untuk dipotong. Maka Rasulullah mengatakan kepada pemilik onta, itu dengar pemilik onta, katanya kamu tidak sholat, makanya onta ini tidak mau, segera kamu sholat dan potong ontamu. Maka orang itu sholat dan kemudian memotong onta. Bayangkan Rasulullah SAW di kalangan hewan-hewan. Satu ketika di Gua Sur, 1000 tahun ular kobra menunggu kehadiran baginda Rasul SAW. Padahal masih jauh kedatangan Rasulullah SAW di Gua Sur. Pada satu ketika Rasulullah SAW dikepung oleh orang-orang kafir Quraisy. Dan di situ ada sahabatnya Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Kemudian ada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Maka Rasulullah SAW pada saat itu keluar dari rumahnya dengan membaca salah satu ayat di dalam surat Yasin. Wa ja'alna min baini aydihim saddam wa min khalfihim saddam fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Beliau keluar meninggalkan orang-orang kafir Quraisy yang sedang mengepung rumah beliau lalu menuju Gua Sur. Pada saat itu bersama Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Pada saat di dalam Gua Sur, maka tanpa disadari Abu Bakar Siddiq dia tutup satu lubang di dalam gua itu. Tutupna si'naina. Tiba-tiba ular itu mencakok. Tiba-tiba ular itu menggigit kakinya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau kesakitan dan neteslah air matanya kepada Fifi baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang pada saat itu Rasulullah sedang beristirahat, lalu beliau bangun dan menyaksikan Abu Bakar sedang menangis. Apa kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam? Wahai sahabatku yang aku cintai, yang aku sayangi, apa yang membuat engkau menangis? Apakah kau menyesal bersamaku yang sudah jauh-jauh lari menuju tempat yang sangat tinggi di tempat ini? Apa kata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an? Ya Rasulullah, apapun yang terjadi pada diri saya dan diri engkau wahai Rasul, apapun yang terjadi, saya siap mati membela engkau wahai kekasih Allah. Tapi bukan karena saya menyesal, bukan karena saya lelah, tapi ini ada makhluk Allah yang menggigit kaki saya. Apa itu? Ular. Maka di situ Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdialog dengan ular itu. Haram kau gigit kaki sahabatku. Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meniup telapak tangannya, kemudian berdoa untuk mohon kepada Allah kesembuhan sahabatnya. Begitu ditiup telapak tangannya, lalu diusapkan kepada kakinya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Tak lama kemudian sembuhlah kaki Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya lagi pada ular, "Hei ular, kenapa kau gigit sahabatku?" "Maaf ya Rasul, saya tidak ada keperluan apapun dengan sahabatmu. Tapi kenapa engkau gigit?" "Ketahuilah, lubang saya ditutup oleh kakinya sahabatmu, sehingga saya tidak bisa menyaksikan engkau. Saya sudah menunggumu di dalam lubang ini 1000 tahun yang lalu, karena rindunya kepada wajahmu, sayangnya kepadamu ya Rasul. Aku mendengar di dalam kitab Taurat, namamu adalah sebelum kelahiranmu ada di dalam kitab Injil, di dalam kitab Taurat. Dan engkau adalah nabi yang paling mulia di antara nabi-nabi yang lalu, di antara nabi-nabi yang lain. Engkau adalah pemimpin umat manusia di seluruh belahan dunia. Bagaimana saya tidak sayang dan cinta kepadamu? Saya sanggup di dalam gua ini ribuan tahun karena ingin menyaksikan wajahmu yang cerah, ingin menyaksikan wajahmu yang melebihi sinar matahari, ingin menyaksikan wajahmu yang lebih dari sinar rembulan, ingin menyaksikan wajahmu yang melebihi gemerlapan bintang-bintang. Subhanallah, kita bisa mengambil pelajaran dari ular ini. Betapa makhluk Allah yang namanya ular
ribuan tahun menunggu kehadiran baginda Rasul, sekedar ingin menatap wajahnya. Padahal binatang. Bagaimana dengan kita? Satu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata di depan para sahabatnya yang mulia, wahai sahabat-sahabatku yang mulia, siapakah manusia-manusia terbaik di sisi Allah? Siapakah hamba-hamba Allah yang terbaik? Maka di situ para sahabat bertanya, tentu para nabi-nabi ya Rasul. Maka Rasul menjawab, memang mereka itu orang-orang mulia. Kenapa? Karena dia diberikan mandat oleh Allah membawa risalah-risalah, membawa ajaran-ajaran kebenaran untuk disampaikan kepada kaum dan umatnya. Lalu Rasulullah lagi bertanya, ya Rasul, siapa lagi manusia-manusia yang mulia? Maka saat itu sahabat menjawab, kami ya Rasul, para sahabatmu. Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, tentu kalian memang orang-orang mulia, karena setiap hari kau bersama kami dalam suka dan duka. Kalian di Madinah di tempat yang sempit yang namanya Sufah, kalian berjejal di situ. Tentu kalian menjadi orang-orang yang mulia. Tapi lagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menangis. Sahabat bingung, ya Rasul, kenapa kau menangis dan menundukkan kepalamu? Tolong simak ini percakapan baginda Rasul, saudara-saudaraku semuanya. Ya Rasul, kenapa kau menundukkan kepala dan menangis? Apakah jawaban-jawaban kami salah? Tidak, wahai sahabatku, jawaban kalian benar. Tapi ada orang-orang yang sangat cinta kepadaku, yang sangat sayang kepadaku. Dia tidak pernah menatapku sedikit pun, dan dia tidak pernah melihatku berdakwah. Dia tidak pernah menyaksikan wajahku, tetapi kecintaannya luar biasa. Dia adalah umatku di akhir zaman. Aku bangga dengan mereka. Aku cinta sama mereka, walaupun dia tidak pernah melihat aku. Sungguh luar biasa pengakuan baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita disayang oleh beliau. Saya mau tanya, udah lihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam belum atau tidak? Tapi beliau di tengah-tengah percakapannya dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dia menangis dan menunduk karena cintanya kepada kita. Padahal kita tidak pernah lihat dia, kata beliau. Kita tidak pernah menjadi makmum di depan, kita tidak pernah menjadi makmum di belakang beliau. Tapi beliau sudah menyebut umatnya. Makanya di detik-detik kelahiran, di detik-detik kematian beliau, ketika beliau kedatangan malaikat maut, di situ ada anaknya Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha. Maka pada saat itu malaikat maut datang, bertamu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan bahasa isyarat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu tidak lama lagi malaikat maut ini keluar. Bertanya Siti Fatimah, Abi, arah apa ini? Saya seberuk datang ino, sang becat nesugul. Siapa orang yang datang tadi? Maka baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, dia adalah malaikat maut. Menangislah Siti Fatimah radhiyallahu anha. Ada apa gerangan malaikat maut itu datang? Apakah dia akan menjemput nyawamu, wahai kekasih Allah, wahai Bapak? Ataukah hanya dia sekedar bertamu? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, dia datang bertamu dan sekaligus mengabarkan akan kematian saya. Maka di situ Fatimah menangis sejadi-jadinya. Dan kemudian pada saat itu percakapan malaikat maut dengan baginda Rasul tadi adalah, dia bilang, kain kafanmu sudah disiapkan dari surga, dan bidadari-bidadari siap untuk menyambut kedatangan ruhmu. Maka apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Wahai malaikat maut, bukannya saya tidak mau mati, bukannya saya takut mati. Saya mati kapan saja, mau menit ini, mau detik ini, mau besok, mau kapan saja. Tapi ada satu yang menjanggal pada pikiran dan hati saya. Kalau saya mati nanti, wahai malaikat maut, bagaimana keadaan umatku sepeninggalan aku? Bingung malaikat maut, tidak bisa jawab. Tolong katakan kepada Allah, bagaimana umatku nanti di akhir setelah aku tidak ada lagi? Maka malaikat maut menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, makhlukmu yang paling mulia yang kau cintai sudah siap kapan saja meninggal dunia. Tapi satu pertanyaan yang tidak bisa saya jawab. Kalau dia meninggal dunia nanti bagaimana keadaan umatnya?
Maka Allah memberikan kabar gembira kepada malaikat maut yang disampaikan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, wahai malaikat maut, tolong sampaikan kabar gembira ini untuk hambaku yang paling aku cintai. Apa kata Allah kepada malaikat maut? Dia, umatnya akan selamat di bawah syafaatnya nanti. Maka kemudian turun malaikat maut, ya Rasulullah, ini kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala bahwa umatmu akan selamat di bawah syafaatmu nanti di hari kemudian. Baru Rasulullah tersenyum. Siapa pemimpin besar di dunia ini ketika akan meninggal dunia menyebut rakyatnya? Ada enggak pemimpin dunia? Ada enggak presiden? Ada enggak gubernur? Ada enggak bupati? Kalau mau meninggal dunia, rakyatku, apakah kamu mau masih bisa makan raskin? Apakah kalian masih menyembah Allah? Tidak ada pemimpin besar di alam semesta ini ketika dia meninggal dunia menyebut umatnya, kecintaannya, kesayangannya, kasihnya terhadap umatnya, kecuali baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu cukup. Ini Rasulullah mau meninggal disebut umatnya. Pemimpin-pemimpin di dunia selain beliau tidak ada menyebut umatnya. Malah kalau dia mau meninggal, anak, saya punya kebun 10 hektar. Saya punya tambak di mana-mana. Saya punya aset di mana-mana. Kalian bagi. Biarkan rakyat kelaparan, terhina, tersungkur. Tapi seorang baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bukan saja di detik-detik akhir kehidupannya, tapi nanti ketika dia dibangkitkan, datang lagi 4 malaikat. Ketika alam ini sudah diluluhlantahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka 4 malaikat ini diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membangunkan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika hari berbangkit nanti. Datang 4 malaikat. Bu, kaget enggak? Jangan lemah jantung. Jadi kedatangan 4 malaikat untuk membangunkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lelah 4 malaikat ini mencari kuburannya beliau. Di mana? Tiba-tiba dengan izin Allah, 4 malaikat ini sudah tahu di mana kuburannya, ditunjukkan oleh Allah. Lalu beliau pada waktu itu dibangunkan oleh 4 malaikat. Debu-debu yang nempel di tubuh beliau diusap oleh 4 malaikat. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, siapa kalian ini? Ini ada apa kok lenggang sekali dunia ini? Kurang keras. Sebentar dulu, kalau ceritanya sahdu, kita cerita sahdu dong. Yang gitu-gitu kok repot sih. Mau nyanyi enggak? Mau pop? Mau dangdut? Mau ciloka? Mau karaoke? Ya karaokean aja dah, Bu. Udah, ketika hari berbangkit tiba, datang 4 malaikat untuk mengawal baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, seluruh pintu-pintu surga telah terbuka untukmu, dan kau yang pertama kali untuk masuk surga sebelum nabi-nabi terdahulu dan sebelum umat-umat terdahulu. Kau yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk surga pertama kali. Tapi beliau mengatakan, sebentar dulu malaikat. Ini kan hari berbangkit. Ini kan hari akan berkumpulnya seluruh makhluk di padang mahsyar. Saya tanya kalian, ketika nanti umatku berkumpul di padang mahsyar, selamat enggak mereka di padang mahsyar? Dapat enggak naungan dari Allah? Saya belum mau masuk surga sebelum saya tahu keadaan umat saya di padang mahsyar. Maka malaikat ini lagi bingung, datang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ada lagi pertanyaan yang membingungkan. Dulu waktu sebelum dia meninggal dunia, pertanyaan itu muncul.
Dan sekarang setelah hari berbangkit, maka di situ dia bertanya lagi. Maka apa yang terjadi Bapak Ibu? Allah menjawab, ketahuilah wahai malaikat, bahwa dia nanti akan hadir di padang mahsyar untuk mencari umatnya dan memberikan syafaat buat umatnya. Ini baginda Rasul di saat detik-detik kematiannya umatnya, mau hari kebangkitan dan di padang mahsyar umatnya. Maka disitulah turun perintah Allah kepada 4 malaikat, mengabarkan bahwa engkau Muhammad akan hadir di padang mahsyar untuk menyafaat umat-umatmu yang telah banyak bersolawat untukmu. Maka tersenyumlah Rasulullah, kalau begitu deh, silahkan antarkan saya akan menyafaat umat-umatku semuanya. Subhanallah. Ini Rasulullah selalu merindukan kita, selalu sayang. Pertanyaannya, sejauh mana kecintaanmu, sejauh mana kecintaan kita kepada baginda Rasul? Hari ini kita maulid, mengenang bagaimana perjalanan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, bagaimana dakwah beliau. Dia dihadirkan oleh Allah menjadi rahmat bagi alam semesta. Yang kedua, baru kita haul sedikit. Jam berapa ini Tuan Guru? Karena ada pengajian tiang di Mas Bage. Oke, tinggal 1 potong lagi ya Bu ya. 1 potong lagi Bu ya. Bu, nanti saya berikan hadiah untuk ibadur rahman ini. Mau enggak? Pelunggu bawa pulang semua. Pelunggu mau bawa pulang semua? Bisa enggak? Apa itu? Apa itu? Ah, enggak tahu. Tunggu sebentar lagi. Tunggu. Kita lanjut yang kedua, misi baginda Rasul. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Tidaklah aku dibangkitkan oleh Allah, tidaklah aku diutus oleh Allah kecuali untuk menyempurnakan akhlak. Ada 4 yang ditata oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam akhlak manusia. Yang pertama adalah menata akhlak jiwa manusia. Yang kedua adalah menata lisan manusia. Yang ketiga menata pikiran manusia. Yang keempat menata perbuatan manusia. Yang pertama adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadir di bumi Mekah. 13 tahun dia menanamkan keyakinan kepada Allah. 13 tahun menanamkan ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena jiwa-jiwa orang Mekah pada saat itu diselimuti oleh Lattah, diselimuti oleh Uzza, diselimuti oleh Manat. Maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadir menjadi orang yang pertama kali mereformasi jiwa-jiwa orang-orang jahiliyah. Dengan apa ditata jiwa-jiwa orang jahiliyah? Memasukkan kalimat tauhid, la ilaha illallah. Lata, Uzza, Manat itu hancur tenggelam berkeping-keping ketika Rasulullah sallallahu hadir membawa kedamaian di dalam jiwa manusia. Inilah yang ditata pertama kali, jiwa manusia. Kalau jiwa manusia sudah baik, maka seluruh tubuhnya akan baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, di dalam diri kalian ada segumpal daging. Manakala segumpal daging itu adalah sakit, maka sakitlah kepala kalian, sakitlah telinga kalian, sakitlah tangan kalian, sakit kakinya kalian. Apa itu? Dia adalah hati. Maka jagalah hati, hati-hati dengan hati. Karena itu penilaian Allah Subhanahu wa taala, innallaha la yanzuru ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah tidak melihat gagah kalian, Allah tidak melihat cantik kalian, Allah tidak melihat jabatan kalian, Allah tidak melihat kekayaan kalian, akan tetapi yang dilihat oleh Allah adalah jiwa. Amal-amal itulah yang akan ditata oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka perbaiki jiwa, perbaiki amal, karena itu menjadi syarat prasyarat untuk kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita akan berjumpa dengan kekasih alam semesta ini. Dia adalah Allah dan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah menawarkan perjumpaan dengan 2 syarat. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Siapa yang ingin berjumpa dengan aku, kata Allah, maka laksanakan amal soleh dan jangan sekali-kali kalian menyekutukan aku di dalam beribadah. Ini 2 syarat. Maka sekarang jiwa kita yang harus kita bangun. Masih ingat enggak lagu Indonesia Raya? Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Munasehat aten rakyat Indonesia.
maka Indonesia ini akan makmur. Tapi kalau kacau balau hati manusia, negara ini akan bisa hancur. Betul tidak? Karena hati manusia itulah yang akan membuat peradaban ini menjadi indah. Bagaimana hati-hati manusia yang bisa akan mengelola bumi ini? Wa ibadur rahmanil ladzina yamsuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahilun qalu salama. Hamba-hamba Allah yang bernama ibadur rahman, ketika dia berjalan di muka bumi ini, dia dengan tawaduk dan tunduk, seiring dengan ketawaduan hatinya, maka orang-orang ibadur rahman itu dimanapun dia berada dan kapanpun dia berada selalu menebar kedamaian di muka bumi ini. Jadilah makhluk Allah yang ibadur rahman. Boleh kita berbeda, silakan pakai baju putih, silakan yang senang pakai baju merah, yang senang pakai baju kuning, silakan. Hidup kita ini memang berbeda sejak kita diciptakan oleh Allah. Jangan ingkari perbedaan, karena perbedaan itu adalah sunnatullah. Boleh kalian Gerindra, boleh kalian PDI, boleh kalian Golkar, boleh kalian NW, boleh kalian NU, boleh kalian Muhammadiyah, boleh kalian As-Sunnah, boleh kalian Wahabi, tapi tetap jaga persatuan dan kesatuan sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi rahmat bagi seluruh alam semesta ini. Allahu akbar. Inilah kehadiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjaga hati kita supaya senantiasa hati kita baik di hadapan Allah, di hadapan semua manusia. Jangan ada kedengkian, jangan ada ketakaburan, karena semuanya itu akan melenyapkan amal-amal kita. Yang kedua, yang ditata oleh baginda Rasulullah, mulut kita. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang ngaku dirinya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan beriman kepada hari akhir, maka ucapkanlah perkataan yang baik. Kalau tidak mampu baik, diam. Karena mulut kita ini menjadi harimau bagi kita. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, salamatul insan fi hifdzil lisan. Selamatnya manusia tergantung manusia menjaga mulutnya. Makanya ada ahli kemah mengatakan, di bawah kumis dan di atas jenggot. Tahu Bu? Bu, izin saya ke sini. Tahu Bu? Di bawah kumis, di atas jenggot. Tahu? Itu harus dijaga. Apa itu Bu? Yang kedua harus dijaga. Di tunggak impung. Tahu tunggak impung? Antara paha kiri dan paha itu harus dijaga. Selamatnya manusia dari dua ini. Ketika lisannya tidak mampu dikendalikan, maka orang itu akan hancur berkeping-keping. Makanya di zaman now, di zaman globalisasi ini, begitu banyak dan merebak hoak yang terjadi. Itu karena gatalnya mulut manusia yang tidak mampu menyaring informasi. Padahal Allah sudah katakan di dalam surat Al-Hujurat, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Apabila ada orang-orang yang beriman, lamunara dengan fasik jauh berita, tolong berita itu di screening, di cross check, ditabayyunkan. Fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Karena banyak sekarang berita-berita hoak, berita-berita yang tidak jelas. Maka Al-Quran jauh-jauh hari telah memberikan filter bagi kita umat Islam. Jangan sembarangan mengeser sesuatu, karena dampaknya bisa membuat kita menjadi celaka. Luwe dengan miak berita bohong, tulis dalam jeruji besi tak ona, alias dipen. Jangan lemah Bu. Katanya mau yang keras, tapi suaranya menyara, ngantuk. Oi, banyak enggak? Jaga lisan. Lisan ini berat. Kalau lisan kita pakai berzikir, selamat tidak? Selamat tidak? Kalau pakai nyumpak bagaimana? Selamat hancur? Selamat hancur? Hancur selamat? Memang hebat ibu-ibu, pinter banget. Makanya kalau di pasar jangan tahu Bu,
kurangi bicara yang tidak penting. Karena itu menjadi dosa buat kita. Setiap ucapan itu kita akan diminta pertanggungjawaban. Jangan sampai kita banyak mengumbar lidah, memfitnah, menggibah. Kalau lidah ini bisa kita jaga, makanya lidah ini ada beberapa pagar, Bu. 1, gigi atas. 2, gigi bawah. 3, bibir atas. 2, 4, bibir bawah. Betul tidak? Betul tidak? Kenapa begitu banyak pagar betisnya? Karena supaya lidah ini, mulut ini tidak liar begitu saja. Tidak ngobrol fitnah, tidak ngobrol janji. Maka diikat oleh bibir atas, diikat oleh bibir bawah, diikat oleh gigi atas, diikat oleh hebat. Makanya mulut harus berkatalah yang baik. Kalau enggak mampu berkata yang baik, diam. Kemudian yang ketiga yang ditata oleh beliau, pikiran. Pikiran kita ditata. Makanya beliau adalah bapak reformis terhebat di alam semesta ini. Dari tatanan sosial, dari tatanan budaya, dari tatanan adat, ekonomi, politik, semuanya beliau adalah orang yang handal, multidisipliner. Semua ilmu. Makanya orang Amerika pernah meneliti gen baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Setelah dikumpulkan, diteliti gen-gen orang-orang di seluruh belahan dunia ini, ternyata Rasulullah adalah orang yang paling hebat gennya, orang yang paling jenius, orang yang paling cerdas. Tidak ada yang lebih cerdas dari Nabi Muhammad. Tapi anehnya umat Islam, kenapa selalu menyebut Michael? Kenapa selalu menyebut Du Bois? Kenapa selalu menyebut orang-orang barat? Sedikit-dikit pendapat ini, sedikit-dikit pendapat ini. Dia tidak tahu kalau para sahabat Rasul itu adalah orang-orang jenius. Malah yang sekarang ini aneh. Anak-anak kita lebih tahu pemain sepak bola. Siapa sahabat Nabi yang 4? Garuk-garuk kepala. Tapi disebutkan siapa penyanyi dangdut terkenal? Inul Daratista. Betul tak? Sekarang ada pertanyaan. Siapa pengarang lagu ini? Boleh pulang duluan. Dan siapa nama sahabat Rasulullah yang menggagas perang Khandaq? Ini pertanyaannya 2. Sekarang lagunya begini. Lirikan matamu menarik hati, oh senyumanmu manis sekali, sehingga membuat hatiku tergoda, oh senyumanmu manis sekali. Siapa? Siapa? Arafik. Nah sekarang yang menggagas perang Khandaq siapa? Masya Allah. Bapak Ibu, siapa? Salman Al Farisi. Ternyata beliau ada di depan. Kalau lagu cepat. Sekarang saya lagi lagu. Kemudian siapa yang mengumpulkan mushaf Al-Quran? Lagunya begini. Terlanjur basah, ya sudah mandi sekali. Siapa? Maggie Z. Siapa yang mengumpulkan Al-Quran? Yang menulis titik Al-Quran siapa? La la li la 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 li la 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 li li la la li la la li la 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 li 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 la 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 li la li lu li la 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 la. Yang membuat titik Quran siapakah dia? Jangan sampai tidak tahu, malu-maluin jadi orang Islam tidak tahu. Oi, siapa yang memberikan titik? Salah. Sekarang lagi pertanyaannya.
Cinta ditolak, dukun bertindak. Siapa? No, bisa dia. Yang beriin titik Al-Quran siapa? Yang memberikan titik pada Quran namanya Abul Aswad Ad-Du'ali. Itulah dia yang menaruh titik. Jangan tidak tahu, nanti jadi malu-maluin gara-gara tidak tahu. Oi. Ada yang ngantuk? Yang ngantuk pulang. Lanjut. Pikiran harus digodok. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membina pikiran kita supaya luas. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardh fanfudhu la tanfudhuna illa bisultan. Hei bangsa jin dan manusia, jikalau kalian sanggup melintasi langit, kata Allah, please, kata Allah, tapi kalian tidak akan mampu melainkan kekuatan. Menurut penafsiran para ulama, yang dimaksud dengan kekuatan di sini adalah ilmu pengetahuan. Maka ayat pertama diturunkan oleh Allah adalah Iqra. Iqra ya Muhammad. Kata Profesor Dr. Quraisy Shihab dan banyak ahli tafsir mengatakan Iqra itu ada 3 maknanya. Yang pertama baca Al-Quran, yang kedua baca dirimu, dan yang ketiga baca alam ini. Maka kita harus banyak-banyak membaca diri kita, membaca Al-Quran, dan membaca alam semesta ini. Inilah yang dirubah oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, pikiran manusia supaya maju, sehingga manusia bisa beraktivitas luas, bisa bergaul luas, sehingga dunia ini damai, sehingga dunia ini maju. Umat Islam menghendaki kemajuan di seluruh belahan dunia. Dulu sederetan tokoh-tokoh besar berpengaruh Islam, ada Al-Kindi, ada Al-Farabi, ada Ibnu Sina, ada Ibnu Khaldun, dan masih banyak sederetan tokoh-tokoh Islam. Mereka telah menorehkan tinta emas buat peradaban Islam. Namun sekarang amit-amit cabang bayi. Ada seorang ulama Banten yang bernama Syekh Basuni Imran bertanya kepada seorang ulama Mekah yang bernama Syekh Syakib Arselan. Pertanyaannya sederhana, mun bahasa Lombok Tengah, kumbekna Islam mengalami kemunduran, sementara di dunia barat teknologi maju, pendidikan maju, perekonomian maju, peradaban maju, budaya maju, semuanya maju. Maka tersenyum Syekh Syakib Arselan, kenapa umat Islam mengalami kemunduran? Limaza tata'akhkharal muslimin wa taqaddama ghairuh? Pertama, jawaban Syekh Syakib Arselan, penyebab kemunduran Islam karena Islam lari dari agamanya. Betul tidak? Sekarang ini akhir-akhir ini banyak orang yang keluar dari Islam. Itu sebabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kadal faqru ayyakuna kufra aw kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kala satu kemiskinan itu bisa membuat orang menjadi kafir. Jangan sampai iman kita jual kemudian pindah agama. Betul tidak? Agama Islam agama yang paling sempurna, tapi yang kita khawatirkan nanti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-Islam mahjubun bil muslim. Islam itu akan ditutup oleh umat Islam sendiri. Yang menghancurkan Islam adalah orang Islam sendiri. Yang mendiskriminasi orang Islam sendiri, bukan orang Yahudi, bukan orang Nasrani, bukan orang Konghucu, bukan orang Hindu, bukan orang Kristen Protestan, bukan orang Katolik, tapi yang ngancurin umat Islam dengan Islam sendiri. Betul tidak? Kumbekna kullu hizbin bima ladaihim farihun. Masing-masing menganggap dirinya paling benar, paling hebat. Sedikit-dikit binar, sedikit-dikit kafir, sedikit-dikit dolalah. Apakah balokmu yang bikin surga? Apakah nenekmu yang bikin surga? Kakekmu yang bikin neraka? Seenak saja kau mengkafirkan orang, seenak saja kau mengkultus orang di neraka jahanam. Kalau begini umat Islam terus-terusan,
Inilah yang menyebabkan hancurnya umat Islam. Nanti yang tidak sepaham dengan dia dikatakan kafir, yang tidak kunut dikatakan tidak beragama. Saya jelaskan pada saat ini, mau kunut silahkan, mau tidak kunut silahkan. Yang bermasalah adalah orang yang tidak sholat subuh. Betul tidak? Kunut boleh, tidak kunut juga boleh. Yang kunut silahkan kunut, yang tidak kunut silahkan tidak kunut. Yang jenggotan silahkan panjangkan jenggotnya, yang tidak jenggot juga silahkan. Jangan cela orang yang berjenggot, jangan cela orang yang tidak berjenggot. Yang berjenggot bagus, yang tidak berjenggot juga bagus. Betul tidak? Yang jelek adalah yang mencela dua-duanya. Betul tidak? Jangan seperti itu umat Islam. Akhir-akhir ini inilah yang membuat kita retak. Gara-gara ada yang mengekes celananya ke mata kaki, ke atas mata kaki. Yang tidak nanti dikatakan banjir, yang ngekes dikatakan macam-macam. Ada tanda jidat hitam. Kalau ini kita tampilkan diri kita sebagai orang Islam, betapa rendahnya Islam kalau begini. Kita yang melecehkan dan merendahkan Islam. Islam bukan dengan tanda hitam diginikan kita. Islam bukan harus mengeles celana ke atas mata kaki. Islam bukan ditandai dengan jenggot atau tidak jenggot. Islam itu ditandai dengan kepatuhan kita kepada Allah dan kepatuhan kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang ngeles bagus, yang tidak ngeles juga bagus, yang hitam giniannya juga bagus. Jangan dihitam-hitamin pakai jambu jebet. Betul tidak? Jangan dihitam-hitamin pakai jambu menteh. Karena ingin dikatakan ahli sujud, maka dibedeng-bedengkan. Ini tolol namanya. Makanya di dalam Al-Quran itu banyak salah kaprah. Kalimat di penghujung surat Al-Fat itu Allah katakan, simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Yang dimaksud min asari sujud bukan dihitam-hitamin pakai jambu mente, bukan dihitam-hitamin pakai obat, tapi ada bercahaya bekas sujud mereka. Tampilan muka-muka mereka cerah karena sujudnya, karena rukuknya, karena air wudhunya. Makanya dia bercahaya. Itu yang disebut min asari sujud. Barangkali sampai di sini ya Bu. Haulnya mari kita peringati dan teladani guru-guru kita yang ada di sini. Jaga persatuan dan kesatuan sebagaimana almarhum guru-guru kita di sini mengajarkan kita kebaikan. Terus laksanakan kebaikan-kebaikan yang pernah dilakukan oleh guru-guru kita. Dan itulah salah satu tanda kita cinta kepada guru-guru kita. Cinta enggak? Cinta sama guru-guru kita di sini Bu? Kalau bukan karena cinta, Pelungguh tidak akan bisa hadir di tempat ini. Betul? Yang namanya cinta, tai kucing rasa coklat. Betul tidak? Betul tidak? Kok bilang betul, masa tai kucing rasa coklat? Gimana ceritanya ibu-ibu ini? Oi. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Itulah barangkali sekelumit. Saya berjanji menghadiahkan sholawat buat pondok pesantren kita tercinta dan tersayang yang tiang kerjakan tadi di dalam mobil. Allahumma salli ala Muhammad Nabil Ummi Sayyidil Mursalin Ibadur Rahman Rahmatan lil alamin Birahmatika ya arhamar rahimin Birahmatika ya arhamar rahimin Ya Rabbal Alamin
alamin. Coba baca ya Rabbal alamin dulu. Ya Rabbal alamin. Ya Rabbal alamin. Satu kali lagi. Allahumma salli ala Muhammad Nabil Ummi Sayyidil Mursalin Ibadur Rahman Rahmatan lil alamin Birahmatika ya arhamar rahimin Ya Rabbal alamin. Bisa enggak? Bisa enggak? Ini saya hadiahkan selawat ini buat Ibadur Rahman, karena di situ ada kata Ibadur Rahman. Kata di dalam mobil sambil berjalan, Allah ilhami saya untuk menulis sebuah salawat ini, dan saya berikan nama salawat alam semesta, karena ada di situ ada rahmatan lil alamin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wa ma taufiqi illa billah. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wallahu waliyut taufiq. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.